Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera semua. Saya Muhammad Fauzan Syakur dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini saya pengen sedikit sharing tentang ghosting. Mungkin istilah ghosting ini udah nggak asing lagi ya buat kita, karena kita mungkin juga sering dengar. Nah, ghosting ini berasal dari bahasa Inggris, asal katanya dari ghost yang artinya hantu, dan ghosting berarti menghantui. Nah, kalau dari Psychology Today, ghosting itu artinya ketika seseorang memutuskan kontak dengan orang lain setelah masa pertemanan atau kencan. Nah, ini biasanya terjadi karena menghindar dari ketidaknyamanan emosional seseorang tersebut. Dan ternyata ghosting ini juga udah banyak dibahas sama platform layanan konseling online kayak ibunda.id, ada kli.id, dan juga Relief. Nah, ghosting menurut postingan ibunda.id di Instagram tanggal 18 Desember 2020, ghosting terjadi ketika orang yang kita percaya memiliki kepedulian kepada kita, itu bisa teman, gebetan, atau pasangan, menghilang dan putus kontak tanpa penjelasan apa-apa. Kalau dari postingan lain dari @relief di Instagram tanggal 8 Maret 2021, ghosting merupakan perilaku tak bertanggung jawab ketika seseorang memutuskan semua komunikasi tanpa ada kejelasan dan penjelasan yang tepat, atau lebih buruknya lagi tiba-tiba menghilang. Nah, perilaku ini bisa terjadi pada hubungan apapun seperti percintaan, pertemanan, organisasi, bahkan hubungan kerja sekalipun. Ada lagi dari @kli.id di postingan Instagram tanggal 8 Maret 2021, ghosting ini merupakan perilaku menghilang dari teman atau orang-orang terdekat atau yang sedang dekat tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Jikapun ada pemberitahuan, maka sifatnya hanya satu arah, dengan sedikit kesempatan atau bahkan tidak ada kesempatan untuk pihak yang ditinggalkan memberikan respon. Nah, di kli.id ini juga menyebutkan ada dua istilah di dalam perilaku ghosting ini. Ada yang namanya pertama ghoster, yaitu istilah yang merujuk pada orang yang melakukan ghosting, dan juga ada ghosty, yaitu istilah yang merujuk pada orang yang di ghosting. Nah, kata kli.id ini juga bilang bahwa perilaku ghosting ini adalah salah satu bentuk penyelesaian hubungan yang menggunakan strategi indirected other oriented approach, yaitu upaya untuk menyudahi sebuah hubungan dengan cara yang implisit, ambigu, dan tidak jelas, dengan maksud untuk mengurangi rasa sakit, rasa malu, dan perasaan lainnya yang mungkin dirasakan oleh si ghoster. Nah, ghosting ini juga pernah dilakukan penelitiannya. Jadi sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gilly Friedman dan kawan-kawan kepada orang-orang dewasa di Amerika. Mereka melakukan survei online sebanyak 2 kali, dengan partisipan pertama sebanyak 554 dan yang kedua sebanyak 747. Nah, hasil dari kedua penelitian itu sama-sama nunjukin bahwa 25% orang-orang dewasa di Amerika pernah menjadi korban ghosting dan 20%-nya pernah melakukan ghosting. Terus yang jadi pertanyaan, emang kenapa ya orang melakukan ghosting? Nah, melansir dari psycom.net, jadi studi terdahulu pernah bilang bahwa ini ada kaitannya dengan attachment personality dan breakup strategi yang dimiliki oleh seseorang. Untuk attachment personality, kalau ada orang yang punya tipe kepribadian yang avoidant, ya, dia ini akan terbiasa untuk ragu-ragu membangun hubungan dengan orang lain, dan sumbernya itu bisa dari parent rejection atau pola asuh orang tua yang melakukan penolakan terhadap anak. Di studi lain yang dilakukan oleh Lafif tahun 2019, itu ada 5 penyebab utama kenapa orang melakukan ghosting. Yang pertama ada convenience atau rasa nyaman. Dalam hal ini, ghoster merasa nyaman untuk menyudahi hubungan dengan cara ghosting. Yang kedua ada attractiveness atau ketertarikan. Nah, dalam hal ini bagaimana ghoster menyeleksi seberapa tertarik dirinya kepada orang lain, baik dari aspek fisik, emosi, atau intelektual. Nah, ketika ghoster nggak menemukan ketertarikan pada partnernya, maka ia memilih untuk melakukan ghosting. Nah, ini sejalan dengan teori pertukaran sosial.
Yang ketiga, ada interaksi yang negatif. Dalam hal ini, ghoster merasa tidak tertarik untuk melanjutkan hubungan karena adanya perilaku yang tidak disukai dari partnernya. Biasanya, perilaku buruk tersebut membuat ghoster merasa marah, frustasi, rendah diri, atau merasa toksik. Yang keempat, ada soal status hubungannya. Ini berkaitan dengan tipe hubungannya atau juga durasi hubungannya. Seberapa dekat antara seseorang dengan orang lain dan tipe hubungannya, bisa apakah itu pertemanan, apakah itu hal yang romantis atau hanya kenalan. Yang kelima, ada keamanan. Ini berkaitan dengan adanya potensi bahaya atau hal buruk yang bisa ditimbulkan jika seseorang memutuskan hubungannya secara langsung, yang akhirnya dia lebih baik melakukan ghosting daripada dia menyatakan secara langsung tapi efeknya membuat dia merasa nggak aman. Sebenarnya ada banyak faktor atau kemungkinan lain kenapa orang melakukan ghosting. Cuma dari penelitian yang dilakukan Friedman dan kawan-kawannya ini, mereka lebih fokus tentang general belief yang dimiliki seseorang. Nah, secara spesifik general belief yang diteliti oleh Friedman dan kawan-kawannya ini menghasilkan ada dua kepercayaan atau dua beliefs. Yang pertama tentang growth beliefs dan yang kedua tentang destiny beliefs. Nah, growth beliefs ini adalah suatu keyakinan di mana orang percaya bahwa suatu hubungan itu harus diusahakan, harus di-maintain dan dijaga, termasuk komunikasinya. Nah, sedangkan kalau destiny beliefs adalah suatu keyakinan bahwa suatu hubungan itu terjadi karena suatu takdir, entah itu hubungannya bekerja atau tidak bekerja. Nah, ternyata dari hasil studinya Friedman dan kawan-kawan ini nunjukin bahwa orang yang punya destiny beliefs yang tinggi akan cenderung melakukan ghosting apabila hubungannya nggak baik atau tidak bekerja. Sedangkan kebalikannya, untuk orang yang punya growth beliefs yang tinggi, mereka akan cenderung tidak melakukan ghosting ini. Nah, dari semua penjelasan itu, emang apa sih efek dari melakukan ghosting ini? Nah, walau terlihat mungkin sederhana, ternyata ghosting ini gak main-main loh efeknya, bisa mengganggu kesehatan mental seseorang. Yang pertama, itu bisa menurunkan self-esteem seseorang. Yang kedua, ghosting itu terasa menyakitkan karena secara tidak sadar mengaktifkan memori pengabaian emosional atau ketakutan ditinggalkan yang belum kita proses secara penuh. Jadi istilahnya inner child kita jadi bangun lagi dan menimbulkan perasaan yang sangat tidak nyaman. Ketika seseorang berhenti membalas chat kita jadi bertanya-tanya alasannya. Nah, hal ini membuat kita bingung bagaimana harus bereaksi karena tidak tahu apa yang telah terjadi. Nah, tidak adanya kejelasan ini membuat kita merasa tidak dapat meregulasi emosi dengan baik dan kita jadi di luar kendali. Selain itu juga, ghosting bikin kita ngerasa ditolak. Padahal menurut otak kita, penolakan mengaktifkan jalur yang sama seperti kalau kita terluka secara fisik, sehingga rasa sakitnya pun sama. Selanjutnya bisa bikin kita nggak percaya diri loh. Nah, melakukan ghosting pada seseorang akan berdampak pada penurunan kepercayaan diri orang tersebut, karena dia akan merasa ada yang salah dengan dirinya dan membuat bertanya-tanya mengapa dia ditinggalkan begitu saja. Lalu bisa memicu overthink. Apabila seseorang terlalu sering di ghosting, bisa jadi dia merasakan overthinking. Nah, overthinking ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan memicu munculnya gangguan fisik atau mental lainnya. Selanjutnya bisa membuat kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Nah, perilaku ghosting yang berkelanjutan pada seseorang dapat menyebabkan kehilangan kepercayaannya pada orang lain atau biasa disebut dengan trust issue. Akhirnya membuat orang tersebut kesulitan untuk membuat hubungan baru lagi. Lalu pandangan Islam tentang ghosting ini ada dalil yang menyebutkan di surat Al-Hujurat nomor surat 49 ayat 12 yang isinya ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minaz-zon inna ba'daz-zonni ismun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah pada sebagian prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu efeknya berdosa. Nah, dari penggalan ayat ini, ketika
ada seseorang yang melakukan ghosting, si ghosty tersebut bisa jadi dia suuzon, yang mana suuzon itu bisa mengakibatkan dosa. Terus kalau sudah kita ketahui sudah kadung ghosting, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, saran untuk orang yang menjadi ghosty atau sebagai korban itu kita supaya punya kefahaman, kita harus mengerti mana yang di luar kendali kita dan mana yang di dalam kendali kita. Dalam hal ini, yang di dalam kendali kita adalah pikiran kita, sedangkan tindakan ghoster yang melakukan ghosting adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi tidak perlu kita pikirin berlarut-larut. Selanjutnya, kita perlu paham sebagai ghosty bahwa selalu ada kemungkinan-kemungkinan lain. Misal, ketika kita tahu seseorang sudah lama tidak membalas chat kita, selalu ada kemungkinan lain, mungkin dia sedang sibuk dengan kehidupannya. Jadi kita nggak perlu untuk overthink terhadap si ghoster. Lalu ada beberapa tips yang saya kutip dari Instagram ibunda.id, yaitu yang pertama, akui bahwa ghosting ini adalah hal yang menyakitkan. Yang pertama, kita harus menerima dulu bahwa ini suatu fakta yang terjadi pada diri kita. Lalu jaga tubuh dan mental kita untuk tetap sehat. Berikan batas waktu ke orang tersebut. Lalu jangan langsung otomatis menyalahkan dirimu sendiri. Habiskan waktu dengan orang terdekat lainnya. Bicarakan hal ini pada orang yang kamu percaya. Relakan dan ikhlaskan. Dan yang terpenting, kalau itu sudah mengganggu keseharianmu, jangan sungkan untuk datang ke profesional ya. Terus kalau seorang ghoster tahu apa yang dilakukan itu adalah ghosting, beberapa cara yang bisa dilakukannya yaitu dia perlu paham apa yang dia inginkan dan dia harus jujur terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, dia bisa berani aja untuk melawan rasa takutnya, mengkomunikasikan perasaannya atau pikirannya. Selanjutnya, kalau ingin dikomunikasikan tentang apa yang ghoster rasakan, carilah cara yang terbaik untuk menyampaikannya kepada ghosty. Selanjutnya, saran secara general untuk orang-orang tentang ghosting ini, kita jadi bisa belajar bahwa penting loh untuk mengkomunikasikan apa yang kita rasakan ya, walaupun itu mungkin hal yang gak enak untuk didengar oleh orang lain. Nah, hal ini juga bisa melatih diri kita bahwa menerima kenyataan bahwa hal-hal gak enak itu juga perlu loh dibicarakan, dikomunikasikan, sehingga semuanya bisa clear. Walaupun mungkin agak painful, tapi kita jadi bisa belajar dan bisa menerima perspektif yang berbeda dari orang lain. Nah, terakhir kesimpulan dari ghosting ini menunjukkan bahwa punya konotasi atau makna yang negatif. Walaupun penelitian yang di Amerika yang dilakukan oleh Friedman dan kawan-kawan itu menunjukkan hanya 20% yang melakukan ghosting. Tapi ghosting ini efeknya negatif baik untuk diri ghoster maupun ghosty. Dan juga sebenarnya ghosting ini bisa merusak reputasi seseorang. Dan juga gak kalah penting bisa merusak hubungan antara seseorang dengan orang lain. Oke, sekian sedikit sharing video tentang ghosting dari saya. Kalau banyak kesalahan dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita tetap selalu dalam kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.